Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sampai kita di pertemuan yang kesekian puluh kali untuk kita ngobrolin tentang filsafat. Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat menulis. Nah, bagi rekan-rekan semua yang punya keinginan untuk menulis, yuk kita ikutan. Atau bagi Anda semua yang ingin tahu tentang bagaimana menulis dari sudut pandang filsafat, yuk gabung bersama dengan kita. Saya Abdul Latif dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana sudah join bersama kita di live. Saya akan call rekan saya Dr. Aan Rukmana untuk join bersama dengan kita dalam obrolan kita menulis. Nah, saya coba invite Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina, dan tentunya beliau juga adalah seorang penulis yang kita akan berbincang seperti apa menulis dari sudut pandang filsafat. Dan lagi-lagi kita akan coba membumikan filsafat dari sisi orang awam, dan ini adalah mungkin seri yang sebelum Lebaran. Jadi nanti kalau sesudah ini nanti kita akan mulai lagi setelah Lebaran, dan kita mulai lebih pagi, jam 5 pagi, karena mungkin kita supaya nanti jam 6 sudah selesai ya, rekan-rekan semua bisa beraktivitas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana Halo, suaranya jelas nggak nih? suara jelas, jelas aman. Suara saya jelas aman? Tes, tes. Habis sahur kan harus bagus ya suaranya. Tes tes. Bagus, bagus, suara bagus. Good. Di rumah kan ya? Iya ya di rumah kan? Iya. Yes, Oke. Alhamdulillah. Jadi kita mulai agak pagi, biasanya jam setengah 6, kita mulai jam 5, nggak apa-apa. Bagi rekan-rekan, oh saya belum ini nih, apa namanya, belum bangun, ya nggak apa-apa. Nanti bisa ikutin IG live kita nanti yang kita save di IG TV-nya kita. Lalu juga kita akan Hmm. post di YouTube seperti biasa. Jadi dan juga semoga bisa kita terbitkan ya Kang Aan ya. Insya Allah Kang itu udah mulai ditranskrip. Transkrip ya, alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Baik, Kang, kita akan membahas di tema kita yang ke sekian kali ya, sudah 25 kalau dari targetnya Iya. 1000, dari target 1000. Iya. Nah, Masih kita, panjang. Masih panjang kita. ya Nanti masih kalau panjang. dibukukan Kang Latif jadi buku yang sangat tebal itu. Jadi Ya, misalnya Filsafat Awam edisi 1, edisi 2, edisi 3 itu bisa sampai berapa ribu halaman itu. betul betul. Jadi kita bicara filsafat awam yang sangat banyak, nanti kita bagi-bagi dalam dalam berbagai macam seri ya. Nah, Kang, Ya, filsafat menulis. yes. Apa yang akan kita bahas terkait dengan filsafat menulis? Silakan kasih gambaran nih, bocoran Oke, buat rekan-rekan kita. ya. Makasih banyak Kang Latif. Yang jelas saya mau menceritakan pagi ini ke teman-teman semua yang mengikuti IG Live ini, ataupun nanti ya yang mengikuti di YouTube misalnya, bahwa menulis itu merupakan ciri khas manusia. Yang membedakan manusia dengan binatang, dengan makhluk lainnya, yaitu kemampuan menulis. Makanya kalau kita studi sejarah, selalu kan yang menjadi titik beda antara masa sejarah dengan prasejarah itu biasanya Menulis, diantaranya karena menulis. Begitu ditemukan ya? tulisan. Yes. Iya, betul. Jadi menulis itu sangat esensial. Bahkan kenapa kita sampai saat ini tahu tentang kisah masa lalu, tahu tentang transmisi ilmu pengetahuan, tahu tentang transmisi peradaban, itu juga disalurkan lewat menulis. Jadi menulis itu sangat esensial bagi kita sebagai manusia. Nah, menulis itu sebetulnya ada dua jenis, Kang Latif. Ya, jadi ada menulis yang disebut sebagai menulis teknis, tapi ada juga menulis sebagai satu tindakan eksistensial. Nah, kalau di filsafat itu nanti akan membahas yang kedua sebetulnya. Jadi menulis sebagai tindakan manusia atau tindakan eksistensial manusia. Itu kalau di filsafat itu Kang Latif. Makanya kenapa nanti kita lihat para filsuf sejak masa dulu ya, misalnya Socrates sampai saat ini, mereka sangat concern dengan tulisan. Meskipun diceritakan bahwa Socrates itu nggak nulis, tetapi justru yang mengabadikan apa yang disampaikan oleh Socrates itu adalah Plato sebagai muridnya. Ya, ya. Ya, nah, makanya buku-buku filsafat kalau kita baca itu dari Plato,
Itu yang memang kita tahu Sokrates ya dari Plato. Terus sampai Aristoteles, bahkan karya-karya besar yang muncul di dalam filsafat itu juga diketahui lewat tulisan-tulisan. Meski ada yang pendek, yang panjang, tapi itulah menulis sebagai tindakan eksistensial manusia. Nah, itu pengantarnya itu dulu Kang Latif, karena kita akan mulai masuk ke agak dalam sedikit nanti. Kenapa kita menulis ya? Gitu. Oke, jadi penulis itu adalah dengan menulis terbentuklah sebuah sejarah karena memang perbedaan bangsa sejarah dan prasejarah itu adalah dari tulisan. Saya itu hal yang sama ya Kang yang saya pernah jawab ketika saya diundang dalam sebuah TV lokal saat itu. Saya ditanya tentang menulis, kan ini tema tentang menulis waktu itu saya kan sebagai salah satu penulis juga. Saat itu kenapa kok Anda menulis dan sekian banyak buku yang telah Anda ikut join menulis? Saya bilang manusia mati itu apa namanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati itu sebenarnya adalah meninggalkan sejarah. Dan yang membuat manusia itu tercatat dalam sejarah adalah ketika sudah ciptanya namanya tulisan. Dan kita lihat adalah bedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain atau daerah satu dengan daerah yang lain dalam masuk fase sejarahnya adalah kapan ditemukan tulisan di sana. Dan itu adalah bagian dari yang membuat itu adalah tercatatnya sebuah kemanusiaan dalam artian benar ada demikian. Termasuk juga tadi Kang sudah jelaskan, oh ada dua hal nih, teknis dan eksistensial. Nah, ini menarik. Nah, mungkin kita juga bahas dulu ya Kang, yang maksud dengan teknis itu seperti apa dari sisi penulis. Lalu sebenarnya bedanya eksistensial itu apa? Posisinya bagaimana? Dan kita bagaimana bisa mencapai pada fase menulis eksistensial atau bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu pada fase eksistensial. Silakan Kang. Ya, makasih Kang Latif. Kalau kita mulai dari yang sederhana dulu ya, menulis sebagai tindakan teknis. Ya itu teknis saja, kayak misalnya contoh, saya mendapat tugas, misalnya untuk menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Atau yang lain misalnya saya mendapat tugas di kantor untuk melakukan pencatatan penjualan. Itu teknis aja. Dalam artian teknis itu sebetulnya tidak terkait langsung dengan kehidupan kita sendiri. Tidak terkait langsung. Artinya kita menulis itu nggak menambahkan apa-apa kepada kita secara eksistensial. Fisik ya, hanya aktivitas atau jadi hanya kegiatan nulis biasa aja gitu. Tetapi kalau menulis dalam artian eksistensial, menulis itu sebagai panggilan hidup. Makanya kenapa ada istilah misalnya writing for healing, nulis untuk penyembuhan, nulis untuk kebebasan jiwa, nulis untuk kesehatan, misalnya gitu-gitu. Kok bisa sih? Itu karena nulisnya itu bukan nulis yang biasa, artinya itu nulis eksistensial. Jadi menyampaikan apa yang dirasa, apa yang dipikir, dan lain sebagainya, begitu. Nah, para filsuf, Kang Latif, itu banyak menulis itu yang kedua tadi yang saya katakan. Makanya kenapa mereka menjadi rujukan, karena memang menulisnya itu menulis eksistensial. Sehingga dia menjadi rujukan bagi yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kita menulis berhenti hanya kepada teknis, itu ya ketika udah ditulis ya sudah gitu. Jadi tidak berasar banyak kepada eksistensi kita. Itu coba Kang Latif perhatikan deh. Motif yang mendorong mereka menulis. Misalnya contoh di filsafat. Itu ada namanya Nietzsche. Ini kalau kita baca Nietzsche, ya itu buku-bukunya banyak gitu. Ada misalnya ada Oso Seprah Zarathustra, misalnya contoh. Buku tentang Zarathustra, cerita juga tentang banyak gitu, power dan sebagainya. Itu isinya itu memang tulisan-tulisan eksistensial. Menceritakan bagaimana Nietzsche perjalanannya memahami Tuhan misalnya. Bagaimana Nietzsche mengkritik nilai-nilai yang berkembang pada saat itu. Itu eksistensial, Kang Latif. Sehingga itu menjadi rujukan kemudian. Contoh lain misalnya Sartre di Prancis. Itu juga sama. Sartre itu menulis buku-buku tentang being and nothingness. Ada dan ketiadaan. Atau Heidegger nulis buku Being and Time. Ada dan waktu. Wah, ini tulisan-tulisan yang tentu bukan karena tugas kuliah ya. Juga bukan karena permintaan pasar. Bukan. Itu betul-betul satu ziarah rohani yang ingin diabadikan lewat rumah kata-kata. Nah, gitu. Jadi, itu penjarahan rohani yang memang mau dikapsulkan lewat kata-kata itu. Bahkan, Kang Latif, saking esensialnya,
para filsuf itu merasa bahasa yang ada itu nggak cukup mewakili apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Makanya banyak di antara mereka yang membuat bahasa sendiri. Artinya membuat bahasa sendiri untuk mewakili itu. Contoh Kang Latif, Heidegger ya Kang ya. Heidegger itu misalnya ketika ingin membahas mengenai manusia. Heidegger itu nggak mau pakai istilah manusia misalnya, atau man bahasa Jermannya. Tapi memakai istilah Dasein. Dasein itu artinya dia yang ada di sana. Kenapa dia mengatakan Dasein dia yang ada di sana? Karena dia untuk menghindari mengkapsulkan dia yang ada di sana itu dalam satu konsep adaan. Nah dia menghindari itu kan. Jadi luar biasa. Makanya kenapa para filsuf kadang-kadang kalau kita mau mempelajari filsuf misalnya seorang filsuf itu ada kamusnya sendiri kan. Misalnya Encyclopedia of Socrates, Encyclopedia of Plato, Encyclopedia of Heidegger. Kenapa? Karena mereka punya istilah sendiri yang memang tidak menjadi bahasa umum. Gitu loh kan. Nah itu untuk menunjukkan kalau memang apa yang dirasa dipikir kadang nggak cukup dibahasakan lewat bahasa-bahasa umum. Itu yang saya maksud Kang Latif. Yes. Itulah tulisan eksistensial. Sama, terus yang lain Kang Latif sedikit lagi. Silakan, silakan. Para filsuf itu karena merasa tadi bahasa itu nggak mencukupi, banyak menggunakan bahasa metafora. Misalnya pakai puisi-puisi, pakai bahasa-bahasa yang indah seperti Muhammad Iqbal misalnya. Atau seperti Nietzsche juga. Kenapa sih? Atau kalau di Islam tuh ada namanya Jalaluddin Rumi. Kenapa Rumi pakai bahasa-bahasa yang puitis? Karena tidak bisa disampaikan lewat bahasa biasa. Itu masalahnya. Itu kreatif. Kenapa menulis kemudian menjadi satu, bagi saya sih menjadi satu gerakan eksistensial. Saya pernah Kang diundang oleh UI ya, untuk memberikan satu ceramah tentang menulis di hadapan mahasiswa pasca UI di Depok. Itu yang menarik kan, karena teman-teman kan banyak yang nulis di jurnal segala macam. Ketika saya membawa materi dari teknis menuju eksistensial, banyak teman-teman kaget karena nggak ngeh sebelumnya. Karena teman-teman ini kan biasa nulis kan demi tujuan kuliah atau kalau dosen demi akreditasi, demi borang, demi kenaikan pangkat segala macam, nulis jurnal. Tapi itu nggak ada hubungan sama esensi dia. Itu hanya lebih karena dorongan tugas. Saya bilang itu nggak ada asarnya itu. Dan teman-teman mengakui itu gitu. Ya itu kan. Ya kira. Yes, yes. Jadi perbedaan teknis dengan eksistensial adalah bagaimana asar atau pengaruh atau Ya. manfaat ya sebenarnya ya. Kebermanfaatan atau apa namanya bekas yang positif dari tulisan-tulisan kita. Ya. Dan memang lagi-lagi saya setuju Kang terkait dengan sebenarnya kata-kata itu kan kalau kita terjemahkan dalam bentuk tulisan kan sebenarnya adalah gabungan dari A sampai Z, dan A sampai Z itu tidak mungkin bisa mengungkapkan seluruh rasa kita, tidak bisa mengungkapkan seluruh pengertian atau pemahaman atau definisi apapun, dan itu pasti akan sangat terbatas. Tetapi bagi mereka yang menulis secara eksistensial adalah mereka mencoba menciptakan satu temuan-temuan baru dari rangkaian kata-kata yang memang mereka rangkai, dan ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah bagaimana bisa meninggalkan manfaat. Saya sangat setuju sekali itu. Kalau dibilang menulis itu memang menulis itu rutinitas, saya setuju banget. Setiap hari bahkan kalau kita bilang ya kita tuh menulis ribuan huruf barangkali secara kebiasaan kita. Apa contohnya? Contohnya kalau kita megang WA saja, kita dia aktif di grup WA atau di apapun, itu nulis sudah banyak sekali gitu. Kalau kalau ketika saya juga memberikan satu semacam seminar atau workshop menulis, saya bilang kita tuh semua sebenarnya sudah terbiasa untuk menulis kok. Menulis WA, menulis SMS zaman dulu, ataupun kita melakukan kegiatan menulis email atau apapun di kantor, itu adalah kita sudah terbiasa merangkai kata-kata. Hanya lagi-lagi itu adalah bagian dari rutinitas yang tidak terstruktur, yang juga tadi sebenarnya apa sih yang kita bisa ciptakan dari apa yang kita sudah miliki, dan itu bisa menulis. Salah satu buku saya Kang An itu adalah Diary Berry. Diary Berry itu salah satu bentuk dari perenungan juga. Ternyata memang berbeda. Berbeda tuh ketika kita menulis dengan dorongan tugas, dengan dorongan adalah kewajiban, itu kita menulis itu seakan-akan ya betul akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya sangat teknikal. Kita terjebak pada yang namanya keterbatasan, ada banyak batasan. Tetapi ketika Diary Berry saya tulis, itu adalah buku pertama di dunia ditulis di Biskota dengan BlackBerry.
Ketika saya malas nyetir kan rumah saya di Tangerang, kemudian kantor saya di Sunter. Itu kan saya biasa kalau nggak nyetir ke sana, misalkan saya capek, saya naik bis kota. Di bis kota itu dulu dengan BlackBerry saya menulis apa yang ada dalam hati saya, apa yang bisa saya rasakan, apa yang bisa saya bagikan pada orang lain. Dan selalu saya broadcast. Dan tulisannya kalau saya baca kembali, tulisan yang sangat sederhana, tetapi ditulis dengan sebuah kebermaknaan, itu ketika saya mencoba untuk menulis kembali model seperti itu di atas laptop gitu, di depan laptop, itu kadang akan terbatas, akan sulit gitu. Karena ada originalitas ide ketika kita menciptakan dalam sebuah perenungan di bis kota misalnya, atau ketika kita menulis dalam sebuah ruang sunyi, atau ketika kita menulis dalam sebuah dari hati dan itu ingin kita ciptakan sesuatu, itu pasti akan berbeda hasilnya ketika kita hanya melaksanakan aktivitas rutin. Dan itulah yang barangkali tadi ya saya sedikit menerjemahkan apa yang Kang Han sampaikan. Oh ternyata memang berbeda. Ada dorongan-dorongan lain yang membuat oh ya ini adalah sebuah hal yang sangat berbeda antara kita melakukan rutinitas dan juga menulis dalam artian eksistensialis. Sangat setuju sekali terkait dengan itu Kang. Ya, Nah, bagaimana tadi from teknis to eksistensialis. Nah kan tidak semua orang punya istilahnya kemampuan seperti Heidegger, kemudian seperti dan lain sebagainya, kan pasti akan terbatas. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang biasa, orang awam bisa melewati fase itu dari hal teknis ke eksistensial? Mungkin ada lagi kita bicara filsafat, tapi coba kita kebumikan dari sisi praktikal ya Kang An. Artinya dari sisi apa nih yang bisa kita sederhanakan? Bagaimana sarannya Kang? Ya, sebetulnya itu kembali ke dorongan ya, ke dorongan batin kita. Itu sama halnya Kang Latif ketika ada mahasiswa yang mau menyelesaikan skripsi, tesis, atau barangkali disertasi. Hambatan terbesar mereka itu bukan hambatan teknis. Kebanyakan hambatannya hambatan psikologis yang memang bersifat eksistensial. Itu banyak kasus. Saya seperti sekarang ini, Kang Latif, saya lagi menangani ada mahasiswa yang mungkin udah hampir 11 tahun lah, udah di DO, kuliah lagi gitu. Terus saya diskusi dengan yang bersangkutan dan saya ketemu, oh ternyata problemnya itu problem psikologis. Ketika saya coba benahi sisi psikologisnya itu, ternyata bisa juga nulis itu. Jadi sebetulnya teman-teman yang memang kita merasa masih awal gitu dalam dunia terus menulis, sebetulnya tulis saja dulu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Itu saya juga dulu begitu Kang Latif, belajarnya. Sekarang ini saya udah menerbitkan buku, judulnya Cermin Hati. Itu sebetulnya kumpulan tulisan semasa saya mahasiswa kan. Nulisnya bukan nulis yang gimana-gimana, nulis catatan harian. Jadi di saat saya galau, di saat saya pusing, kayak misalnya contoh saya datang ke Jakarta, bingung nggak punya saudara, nggak punya apa. Kemudian saya bermimpi ingin menaklukkan Jakarta. Ini kan tulisan-tulisan yang biasa. Tetapi ketika itu kemudian dibaca kemudian kan, saya kaget. Kok saya bisa ya nulis kayak gitu gitu. Nah itu yang maksud saya. Jadi jangan nunggu. Ini sama kayak ilmu renang. Renang itu nggak bisa hanya teori, harus dicoba, harus nulis. Maka saya selalu bilang nanti kalau teman-teman ingin belajar nulis, dia nulis. Mulai dari apa? Tulis aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Coba aja. Nah seiring berjalannya waktu kan, lengkapi dengan bacaan-bacaan. Karena kalau kita misalnya punya kemampuan refleksi, tapi kadang-kadang juga bacaan kita lemah, kita kadang-kadang miskin ide. Nah, miskin ide juga itu menjadi penyebab kita tidak punya kemampuan untuk menulis. Jadi refleksinya terbatas, idenya makin miskin, dipaksa-paksain nulis. Ya capek, kenapa? Karena nggak ada ide. Itu masalahnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman silahkan dicoba nulis. Nggak usah dulu berpikir siapa mau baca. Karena kalau dalam eksistensi Kang Latif, menulis itu bukan urusan siapa mau baca. Itu tulisan saya kok. Coba-coba kita lihat ya Kang Latif ya. Tulisan-tulisan yang memang didorong oleh motif individu yang begitu besar, itu biasanya toh pada akhirnya juga dikagumi yang lain gitu. Kenapa? Karena itu tulisan yang otentik. Ya, itu tulisan yang otentik begitu. Itu yang saya maksud. Mungkin nggak Kang semua orang bisa kok. Wong kita juga bisa baca, bisa nulis kok. Bisa. Dan kita kan di level SD kan, kelas 1, kelas 2 aja kita udah bisa baca, udah bisa nulis. Nah sekarang kenapa ketika kita udah makin bertambah usianya nggak juga nulis? Yang salah siapa? Ya kitanya aja nggak pernah mau nulis.
Gitu Kang Yes. Latif. Nah, itu jadi dimulai dari hal yang sederhana lah. Tentu kita nggak membayangkan, oh nanti jadi buku seperti para filsuf. Oke lah, itu mereka bacaannya juga luas ya. Tetapi coba aja menulis. Karena saya juga kaget Kang Latif, setelah saya pikir-pikir, kalau kita nulisnya itu dari hati kan ya, secara eksistensial, itu akan dapat momen gitu. Kayak ngalir begitu aja. Ngalir aja. Ide itu kayak ngalir deras. Gitu ya, Yes. ngalir deras. Nah itu dilatih memang. Nggak bisa nunggu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa nunggu. Itu Kang Latif, Yes. dicoba. Menyambut apa yang tadi Kang Aan sampaikan, saya teringat satu buah seminar terpendek di dunia saat itu. Seorang Hmm. Sinclair Lewis, penulis buku yang sangat terkenal, novel terkait dengan Scarlet Letter. Beliau diundang dalam sebuah forum workshop tulis-menulis, dihadiri oleh ratusan bahkan mungkin ribuan orang saat itu di sebuah aula besar. Saat itu Sinclair Hmm. Lewis adalah penulis yang sangat luar biasa, Scarlet Letter. Hmm. Saat itu diundang, lalu kemudian saat itu naik ke atas podium. Wah, hadirin tertepuk tangan, kita panggilkan Sinclair Lewis naik ke atas panggung. Lalu kemudian dia membuka pembicaraannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kemudian ditanya oleh Sinclair Lewis kepada seluruh peserta, apa yang Anda inginkan ketika Anda kumpul di ruangan ini? Oh, kita ingin belajar tulis-menulis dari Sir Lewis, Sinclair Lewis. Lalu dia bilang, kalau Anda ingin datang ke ruangan ini untuk belajar tulis-menulis dari saya, tolong angkat pulpen Anda atau pen Anda, angkat buku tulis Anda, lalu silahkan sekarang menulis, maka Anda akan jadi seorang penulis. Turun dari atas Hmm. panggung. Dan itu adalah seminar terpendek di dunia dan sangat luar biasa. Jadi sebenarnya bagi seorang kita untuk belajar menulis adalah sebenarnya kebiasaan saja. Artinya lakukan itu. Tadi betul saya setuju. Tulis, lengkapi dengan ide, lengkapi literasi, maka akan tercipta. Salah satu buku saya melihat tanpa mata itu adalah Hmm. buku yang kumpulan tulisan ketika saya selesai Hmm. kerja Hmm. malam di kosan saat itu saya nulis apa yang ada di Hmm. hati saya tulis dan lain sebagainya. Sempat awalnya itu ketika saya posting di Facebook dulu zaman 2006 kalau nggak salah, 2006 itu berapa tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu, itu ada yang ngomen tulisan gini kok jelek gini di posting. Bayangkan oleh Anda, kalau saat itu saya berhenti menulis karena ada Hmm. yang komen buruk tulisan begini kok jelek di posting gitu ya. Hmm. Maka saat itu saya tidak akan lagi menulis karena saya akan berhenti di sana. Tetapi ketika saya oke, thank you sudah bilang tulisan saya jelek, lalu kemudian saya tetap menulis diary itu dan akhirnya Hmm. sampai ada penerbit yang sudah menerbitkan tulisan-tulisan saya di Facebook. Dan kalau Anda Hmm. melihat tanpa mata buku saya itu ada tulisan kumpulan tulisan yang saya posting di Facebook dan itu tulisannya diary. Dan lagi-lagi karena menulisnya adalah panggilan jiwa, menulisnya adalah panggilan kebermanfaatan, akhirnya buku itu sempat membuat ada orang yang baca, salah seorang yang komen akhirnya terima kasih dengan buku ini saya telah rujuk kembali dengan orang tua saya. Ternyata dia kabur dari rumah, ribut sama orang tuanya. Kemudian dia membaca salah satu tulisan saya di buku Melihat Tanpa Mata, yaitu Super Camp. Saya cerita tentang bagaimana makna sebuah keluarga. Saat itu terjadi apa? Dia nangis baca itu ketika dia baca buku yang itu bukan buku dia, buku temennya. Dia karena kabur dari rumah, baca buku itu nggak sengaja di Jogja waktu itu. Dia nangis lalu pulang ke rumah dan dia komen kepada saya. Dan itu luar biasa. Artinya apa? Kebermaknaan tadi. Yuk menulis dimulai dari kata yang pertama. Susah ya. Ada satu metode menarik Kang. Kalau kita Hmm. belajar metode menulis itu salah satunya adalah metode tulis dan tulis gitu. Jadi kalau ide itu kalau misalkan oke kita tulis nih ada satu kertas atau ada di laptop kita tulis aja apa Hmm. yang di pikiran kita. Terus menulis gitu. Ketika bilang tangan kita capek blank itu tetap tulis blank lalu kemudian muncul kembali. Itu salah satu teknik yang paling awal yang saya manfaatkan dulu ketika saya sedang mendalam di atas depan laptop seperti itu, dan akhirnya itu akan tercipta satu tulisan memang secara awalnya kelihatan tidak terstruktur. Tetapi ketika itu kita baca kembali pada periode misalkan seminggu berikutnya, sebulan berikutnya, ternyata saat itu saya mampu loh menciptakan ide-ide dalam sebuah tulisan panjang yang mungkin tinggal kita perbaiki secara strukturnya. Dan seringkali Hmm. demikian, sama seperti kalian itu tulisan-tulisan dulu di zaman mahasiswa sama.
Saya pun punya tulisan-tulisan yang belum selesai, yang baru setengah, baru satu paragraf, baru itu, tapi itu bentuknya Hmm. pasti ada ide ketika kita menulis itu. Dan ide itu ketika Hmm. nanti dilanjutkan pada berikutnya, pasti akan ada ide yang lebih baik atau struktur yang lebih baik. Jadi mungkin kelemahan kita tujuh sekali adalah mentality, psikologis. Hmm. Kita ingin ketika pertama kali menulis langsung hebat tulisannya, langsung ada yang menerbitkan, langsung ada yang bisa menyambut dengan sangat baik. Tetapi ingat, kalau kita demikian, maka kita tidak menikmati prosesnya. Selalu ada proses yang bisa membuat orang bisa sampai titik Hmm. tertentu. Ada, Iya, saya, ada, ya, ini Kang Latif, saya kebetulan saya berguru langsung dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. ya, Itu mungkin seorang pemikir filsafat Islam yang paling terdepan lah di Indonesia ini. Karena tidak ada karya di Indonesia ini yang paling banyak terkait filsafat Islam kecuali Prof. Mulyadi Kartanegara. Itu luar biasa. Baru-baru ini aja beliau sudah menerbitkan buku itu sekitar apa ya, mengarungi lautan ilmu itu hampir itu ribuan itu kan halamannya. Dan ditulis dalam waktu beberapa bulan lewat tulisan tangan. Kebayang nggak? Lewat tulisan tangan. Nah, Prof. Mulyadi itu dulu pernah nasihati saya begini, kan nulis itu, ya itu tadi, itu harus tanpa beban. Karena kalau Anda menulis karena beban, Anda nggak bisa nulis. Cobalah menulis tanpa beban. Nah, tips dari Prof. Mul itu saya coba terapin, Kang Latif. Waktu dulu menyelesaikan S1 saya, skripsi. Jadi waktu saya nulis skripsi itu, saya waktu itu ada ide mau nulis tentang sains Islam. Dalam pemikiran seorang filsuf dari Iran yang tinggal di Amerika, namanya adalah Said Hussein Nasr. Akhirnya saya nulis. Dan mengikuti pesan beliau itu, menulis tanpa beban, saya coba nulis aja kan. Jadi nulis aja dulu ya. Itu hampir berapa puluh halaman, hampir 100 halaman waktu itu. Nah setelah itu saya baru cari referensinya. Jadi saya nulis aja dulu, habis itu saya baru cari referensinya. Ternyata itu manjur. Jadi skripsi saya itu Kang Latif, itu hanya 2 minggu selesai. Jadi saya hanya 2 minggu selesai. Padahal saya itu bukan orang yang pintar nulis, enggak juga. Gitu. Nah artinya apa? Ternyata memang kalau kita tepat mengikuti petuah kan, kita pasti bisa menulis kok. Itu satu. Yang kedua Kang Latif, saya dan Prof. Mulyadi itu membuat satu kursus. Ini belum lama ini nih, 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu. Itu kursus menulis tanpa beban, 4 kali pertemuan Kang Latif. Nah kebetulan yang ikut itu macam-macam nih si Indonesia nih, ada backgroundnya dokter, ada macam-macam lah. Itu kami kaget Kang Latif. Di akhir kursus itu teman-teman memang bagus-bagus tulisannya. Kenapa? Karena selama kita kursus itu, yang kita lepaskan itu hambatan psikologis yang Kang Latif. Ya kebayang lah kalau ada dokter ikut kursus menulis, masa dokter nggak bisa nulis? Pasti bisa nulis. Kalau ada mahasiswa S1 atau SMA lah, anak SMA sekalipun ikut kursus menulis, masa nggak bisa nulis? Dia pasti bisa nulis. Tapi ingat, menulis teknis. Gitu ya, ya. Nah, tetapi supaya menjadi penulis, harus kita dorong. Supaya menulisnya itu dari teknis menuju eksistensial. Makanya beban-beban itu kita keluarin. Nah, itu biasa kalau udah gitu kan, semua kaget. Loh, kok bisa ya kita nulis ya? Kayak gitulah kan nanti. Makanya kenapa penting sekali teman-teman kita ketemu motivasi diri yang kuat, sehingga memang menulis itu juga menjadi hal yang bukan menyusahkan, tapi satu kebutuhan, sebagaimana kebutuhan kita juga dalam makan dan minum. Itu kan? ya setuju. Jadi kalau Anda coba merenungkan kembali, kalau Anda punya buku diary atau apapun ya, rekan-rekan semua, Hmm. itu silakan lihat deh, diary Anda atau tulisan-tulisan dulu pernah nulis di mading atau dimanapun. Itu Anda kan terkaget loh, bahwa nanti gue pernah bisa menulis begitu. Dan ketika kita renungkan kembali, kapan kita menulis itu? Biasanya itu adalah pada kondisi kita betul, tanpa beban, tanpa tekanan. Dan biasanya saya juga kan mengelola majalah internal di kantor ya, majalah korporat di kantor. Itu saya karena redakturnya plus di sana juga sebagai penulisnya, menulis tentang headline dan lain sebagainya. Dan itu ketika dikejar-kejar deadline, kadang kita tuh mentok gitu. Tapi begitu kita mengerjakannya dengan happy, ya senang selalu tuh muncul tulisan-tulisan yang kita baca kembali tuh, oh ya ternyata gue bisa ya. Dan itu ternyata seni sekali. Dan saya punya satu ini menarik nih, yang selalu saya katakan kalau saya juga mengadakan sebuah workshop menulis atau seminar menulis atau bedah buku. Saya bilang tuh ide itu seperti gelombang sabun.
Jadi kalau kita punya ide, segala tulis deh, segala catat deh, walaupun hanya satu kalimat gitu. Karena Hmm. begitu kita mencatat ide, kita punya buku-buku bank ide, itu satu-satu yang bisa lanjutkan di lain hari kok itu. Dan ide itu, begitu kita pernah muncul, kita lupa mencatat, kita tuh tidak akan pernah mendapatkan ide itu lagi. Hmm. Jadi Hmm. seperti ibarat gelombang sabun tuh begitu dia kita melihat oh ada begitu pecah ya sudah selesai itu. Nah, Hmm. kalau kita ketika punya ide itu lalu kita tulis dalam bentuk satu kata, satu kalimat, satu bahkan satu paragraf atau satu apa namanya satu fase menulis atau cerpen atau apapun itu akan menarik gitu. Nah, eh, itu yang kita seringkali lupakan bahwasannya lagi-lagi sebenarnya setiap hari kita tuh menulis. Cuma seringkali menulis kita itu ya tadi hanya rutinitas, hanya keasikan yang semu gitu ya, mengomentari orang di kolom komentar di apa namanya di sosial media atau via chat dan sebagainya. Padahal kalau kita renungkan itu sudah berapa ribu kata yang bisa kita munculkan. Dan ingat, menulis itu kan ada satu falsafah Yunani, kalau salah ada satu apa namanya, menulis itu membaca dua kali. Jadi sesungguhnya menulis itu membaca dua kali. Dan ketika kita menulis itu saya kalau misalkan membaca buku kadang setelah saya baca buku itu saya tulis kembali gitu beberapa poin-poin penting kasih catatan. Dengan demikian kita bisa memberikan not khusus gitu untuk beberapa yang kita baca dan itu ternyata apa? Ternyata malah menguatkan ingatan kita, menguatkan memori kita dan menguatkan apa yang ada dalam insight diri kita. Dan Iya, menulis iya. menulis itu sehat. Orang yang menulis, orang yang rajin menulis pasti akan terdorong untuk rajin membaca pada akhirnya melengkapi tulisannya. Dan itu akan sehat secara mental, Hmm. tidak ikut. Gitu ya. Mungkin itu juga penting. Gitu. Kalau dibilang ada apa sih manfaat menulis itu banyak. Ini secara ini ya, secara apa namanya, secara Hmm. kebermanfaatan. Menulis itu sehat, menulis itu bisa membaca membaca dua kali, menulis itu bisa menyegarkan pikiran, Hmm. menulis itu bisa bermanfaat dan lain sebagainya. Nah mungkin itu Hmm. juga sebagai motivasi buat kita untuk bisa yuk mulai menulis gitu, tidak hanya sekedar membicarakan. Ada Iya, hal Kang. lain, Iya. cerita-cerita menarik yang Ini bisa Kang Latif. disampaikan. Betul. Ini kalau kita lihat, misalnya para founding fathers kita ya, dari mulai Soekarno, Hatta, termasuk Tan Malaka, termasuk Sultan Syahrir, itu mereka para penulis loh. Coba kita Bahkan perhatikan. mereka menulis kan. Persis. Sesibuk apapun mereka sebagai pejuang, sebagai politisi, mereka menulis loh. Dan tulisannya itu nggak main-main. Misalnya Bung Karno ya, itu menulis di bawah bendera revolusi. Ah, itu luar biasa itu. Isinya itu. Kemudian kita baca Tan Malaka, nulis buku tentang Narda Republik. Jadi Tan Malaka itu udah membayangkan kita itu harus membuat republik sendiri, kira-kira begitulah. Wah itu luar biasa kan, gugatan atas kolonialisme Belanda waktu itu. Termasuk misalnya Muhammad Hatta. Nah, ini menarik. Muhammad Hatta ini kan karena memang beliau juga dididik oleh belajar ke Eropa waktu itu, kemudian punya etos keilmuan yang sangat kuat. Ketika Muhammad Hatta dibuang kan, waktu itu di Boven, di Gul ya, itu Muhammad Hatta itu membawa di sekitar 13 kotak yang isinya buku-buku. Itu permintaan Muhammad Hatta ke Belanda. Jadi jangan dilarang. Saya tetap mau dibuang, tapi saya mau baca buku. Apa yang dilakukan di sana, Kang Latif? Muhammad Hatta itu menulis dan menghasilkan satu buku penting di filsafat di Indonesia. Itu judulnya itu ada Alam Pikiran Yunani. Dan konon ceritanya, buku kecil tentang filsafat itu yang ditulis oleh Muhammad Hatta, itu menjadi kado di saat pernikahan dengan istrinya. Nah, itu luar biasa loh kan. Ya, contoh lain misalnya Kang Latif, Sultan Syahrir. Wah, Sultan Syahrir itu nggak sembarangan. Sultan Syahrir itu kalau lihat postur tubuhnya kecil mungil lah, ya begitu. Dibanding Bung Karno itu tegap, tinggi, besar. Ini kalau Sultan Syahrir itu mungil. Tapi karena Sultan Syahrir ini pergaulannya juga internasional, lama juga di Belanda, ya beliau juga punya hubungan itu dengan Maria, kalau tidak salah. Itu istri, mantan istri lah dari seorang petinggi partai di Belanda. Itu dia nulis surat-surat Kang Latif ke Maria itu. Tetapi nulis suratnya itu bukan surat-surat yang biasa. Isinya itu isinya itu ya kayak tulisan-tulisan untuk buku gitu. Kebayang nggak tuh? Jadi nulis suratnya pun isinya itu menjadi momen historis. Jadi kalau kita pengen kenal bagaimana pergulatan perjuangan Indonesia misalnya, kita bisa juga membaca tulisan Sultan Syahrir.
walaupun bacanya adalah surat-surat cinta kepada Maria misalnya, ya gitu, kayak gitu relatif. Jadi luar biasa. Belum lagi ini Buya Hamka. Wow, kalau kita ngomong Buya Hamka, ini kalau teman-teman ada yang pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Panderwick, itu tulisan itu awalnya. Jadi imajinasi Buya Hamka mengenai kisah cinta Hayati dengan Jainuddin misalnya. Itu saya yakin Pak Buya Hamka itu bukan sembarangan kreatif. Di penjara menyelesaikan tafsir Al-Azhar, gitu loh. Menulis Ya. novel beliau kan, dan novelnya bukan novel biasa. Sampai sekarang masih banyak dibaca bahkan difilmkan. Nah, disinilah sebetulnya penting kenapa saya katakan tadi Kang Latif menulis itu harus menjadi gerakan eksistensial supaya Yes. lebih abadi nih kira-kira begitu. Dan saya diingetin Kang, katanya kalau apa namanya ingin abadi ya kita menulis. Artinya mungkin kitanya udah meninggal ya, tetapi Ya. karya-karya itulah yang akan dibaca dan dikenang oleh orang terkait apa yang kita pikirkan dan apa yang kita miliki. Begitu. Ya. Jadi Gajah mati jangan nunda lah meninggalkan intinya lah Kang. gajah mati meninggalkan Betul. gading ya tadi saya juga sempat sampaikan. Manusia Harimau mati meninggalkan tulisannya. mati meninggalkan apa? Saya tulisan itu yang saya pernah katakan dalam satu Tulisannya. wawancara menarik di Betul. sebuah TV ketika Oke. ditanya sama penulis. Dan betul, Anda bisa dipenjara atau Anda mungkin bisa terkungkung dalam kamar kosan Anda atau rumah Anda atau kamar kerja Anda, tetapi mereka tidak bisa memenjarakan pikiran kita, mereka tidak bisa memenjarakan itu, dan mereka tidak bisa memenjarakan pemikiran-pemikiran yang bisa menggerakkan orang. Dan banyak gerakan-gerakan itu muncul adalah karena dikekang secara fisik, tetapi gerakan pikiran, gerakan eksistensialis tadi yang malah menggerakkan secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat para founding father kita ketika dibuang, betul, Hatta juga demikian. Soekarno kalau kita main ke Bengkulu kan sana ada rumah pengasingannya Bung Karno ketika juga bertemu dengan Ibu Fatmawati. Di rumahnya itu ada beberapa koleksi-koleksi buku yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat. Artinya apa? Mereka yang orang-orang besar pasti juga sangat dekat sekali dengan buku. Itu orang dulu lah, orang sekarang. Mark Zuckerberg, kemudian termasuk juga Bill Gates, itu hobinya membaca mereka. Bahkan salah satu buku yang kalau Anda lihat juga buku yang sangat mereka juga baca itu adalah buku-buku yang juga beragam gitu ya. Ada dari mulai novel, bahkan juga buku-buku yang berat-berat. Dan kalau Anda bilang, oh saya nggak bisa tuh nulis yang berat-berat seperti model Hatta, model Soekarno, atau model siapapun ya. Anda bisa kok menulis dari mulai cerpen, dari mulai novel, dan ingat tadi Buya Hamka pun tenggelamnya kapal Van der Wijk kan itu sebenarnya juga bukan tulisan yang sangat berat sebenarnya, bahkan itu juga sebuah novel gitu sebenarnya ya, dan itu bisa ditulis kok gitu, dan Anda bisa mulai sekarang dari hal yang paling simpel. Bahkan sekarang tuh ada satu media yang sangat hebat untuk bisa menggetarkan jagat dunia, Twitter itu kalau kita lihat sekarang itu cuman dibatasi dengan sekian ratus kata, tetapi merangkum pikiran, dan itu bisa bikin heboh orang hanya dengan tulisan sedemikian. Artinya apa? Tidak peduli berapa panjang, tidak peduli itu berapa serius, serius dalam artian Anda tidak perlu yang rumit. Hal yang paling simpel, tetapi itu mengena kepada target audiens kita atau siapapun yang membaca, itu akan lebih kuat gitu pengaruhnya, eksistensialis tadi. Yes, itu mungkin salah satu buat kita untuk bisa melakukannya. Nah, lagi-lagi silahkan Anda bisa mulai melakukannya itu gitu. Bagi menulis yang paling sederhana adalah menulis status, ketimbang menulis status galau yang akan membuat setiap pembacanya ikut galau. Jadi aku galau nih. Gitu, kalau orang komen, kenapa lu galau? Udah jangan tanya-tanya lu. Anda menulis di dinding di media sosial itu adalah gerakan eksistensialis. Kalau itu bermakna yang positif, eksistensialis yang positif itu ujungnya. Gitu. Tapi kalau menulisnya berupa hal yang mendemotivasi kita, malah akan menguatkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, itu mungkin juga jadi sebuah dorongan. Dan apa yang kita bicarakan Kanaan, menurut saya kita harus bergerak pada meningkatkan kualitas atau fase diri kita. Saya teringat Profesor Jaludin Rahmat itu pernah bilang pada satu tulisannya, manusia itu fasenya, tingkatan manusia itu yang pertama adalah
yang paling rendah itu adalah watching society. Watching society itu hanya nonton fenomena selesai itu. Ada tabrakan orang di jalan orang nonton, ada TV sinetron orang nonton, tetapi Hmm. hanya sekedar menonton, tidak mengambil insight-nya, hanya menikmati, hanya pleasure. Nah berikutnya adalah fase berikutnya itu adalah speaking society. Nah speaking society itu adalah orang yang senangnya ngomong gitu, berkomentar Hmm. seperti ini mungkin kita hanya bentuknya ngomong seperti ini gitu, Ya. itu mungkin masuk dalam speaking society. Nah fase yang lebih lebih tinggi sedikit adalah reading society. Bagaimana orang mulai membaca, menyaksikan sebuah kejadian, lalu dia membaca apa tema, apa insight di belakang itu. Itu sudah masuk pada Hmm. reading society. Reading itu tidak hanya sekedar membaca yang tekstual, kontekstual pun adalah bagian dari reading society. Nah, berikutnya Hmm. yang paling lebih tinggi adalah writing society. Nah, writing society ini barangkali di Indonesia ini perlu dibudayakan ya. Tetapi saya setuju juga kalau misalkan main ke sebuah katakanlah Gramedia. Saya nggak tahu ya. Ketika ke mall, saya kan kita belum pernah ketemu secara fisik dalam jangka waktu berapa tahun Hmm. ya Kang ya, berapa Hmm. waktu. Begitu Hmm. kita ketemu Hmm. fisik, kita ketemu di mana? Di Gramedia, saya ketemu dengan Kang An ya. Itu Oh, sempat iya, bergerak iya, iya, karena iya, iya, iya. kita punya Iya. kebiasaan datang kalau ke sebuah mall kita main selalu menyempatkan ke toko buku dan kita lihat di toko buku Iya, iya. penghargaan terhadap buku itu sangat sedikit sekali, sangat Hmm. apa, saya kadang Hmm. miris gitu ya tentang sebuah toko buku itu sedikit sekali yang mengunjungi toko buku gitu ya, walaupun mungkin orang kan bisa online, Hmm. tetapi itu salah satu ciri khas ya Kang ya. Orang ternyata Iya, toko iya, buku betul. dalam sebuah negara itu sesungguhnya adalah gambaran cerminan kesukaan orang terhadap eh, Hmm. hobi atau terhadap intensi tertentu. Artinya kalau toko bukunya Hmm. sepi, yang ramai adalah bagian ATK-nya, maka sesungguhnya adalah oh negara ini perlu berpikir bagaimana meningkatkan minat orang untuk membaca. Nah, adakah Kang Aan Iya. tips dan trik bagaimana meningkatkan Oke. itu dari mulai reading Iya. society sampai ke Iya. writing society kan? Ini kan ada lingkaran lingkaran keilmuan Kang Latif ya. Jadi menulis itu harus beriringan dengan membaca. Mau tidak mau. Membaca itu banyak sih. Selain membaca buku juga bisa membaca fenomena sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita kalau membaca fenomena ini kan levelnya tinggi kan Latif ya. Tidak Iya. semua orang punya kemampuan cukup untuk membaca fenomena gitu. Maka kita baca buku saja. Karena buku itu merupakan himpunan dari pengalaman manusia sebelumnya. Yang berasal dari mana saja. Sehingga nggak salah melalui bacaan-bacaan buku-buku itu. Supaya apa? Supaya kita bisa terhubung dengan apa sebenarnya dibayangkan, yang didiskusikan oleh banyak orang di mana-mana. Saya itu kan relatif kalau lagi, saya itu semua termasuk penyendiri sebetulnya. Dan saya memang lebih betah itu di saat saya ada di perpustakaan. Makanya kalaupun di rumah, saya lebih banyak di perpustakaan. Lebih banyak di perpustakaan. Kenapa? Karena sebetulnya kesannya sih kecil ya di perpustakaan. Tapi sebetulnya saya itu seperti merasa di mana-mana. Saya misalnya pengen tahu tentang Rusia. Nah, saya ada buku-buku tentang Rusia. Saya pengen tahu tentang Teheran. Saya ada buku-buku tentang Teheran. Jadi kita itu seperti diajak keliling dunia gitu kan, Latif. Maka bagi teman-teman yang memang merasa ingin melakukan traveling, maka bisa juga melalui bacaan-bacaan tadi. Nah, nanti Kang Latif diperkuat dengan menulis. Sehingga nantinya kita bisa betul-betul menulis itu bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi panggilan jiwa. Kalau udah panggilan jiwa, Kang, tidak ada yang berat kalau itu merupakan panggilan jiwa. Menjadi berat kalau kita tidak ada hati di dalamnya, apapun itu. Apalagi menulis. Gitu. Jadi kira-kira itu kan Latif tip-tipnya lah. Bagi teman-teman sekarang yang mungkin lagi skripsi, tesis, atau disertasi, jangan lupa itu. Perbaiki dulu motif itu. Karena motif itu akan menguatkan insya Allah menjadi menulis. Terakhir Kang dari saya Kang Latif, jangan menunggu. Jangan menunggu. Misalnya menunggu, saya mau nulis kalau nanti sudah ada laptop. Saya mau nulis kalau udah beli handphone bagus. Saya menulis kalau udah ada komputer. Nggak jaminan. Anda nggak punya laptop, nggak punya komputer, beli buku yang murah, mungkin 500 perak atau 1000 gitu, atau 2000, beli pulpen yang murah, Anda mulai menulis. Jadi nggak ada alasan mahal nulis itu, nggak. Itu juga Yes. dicontohkan tadi yang saya ceritakan oleh Prof. Mulyadi Kartanegara,
beliau itu menulis buku yang sangat serius tentang filsafat justru di saat beliau menunggu istrinya belanja di pasar. Jadi beliau nulis ambil buku yang biasa, ambil pulpen, beliau menulis saat itu gitu. Itu yang saya pikir penting ya. Jadi nggak ada kok syarat-syarat yang mahal untuk menulis, kecuali ya tinggal menulis. Saya kira itu Kang Yes. Latif. Setuju, setuju. Dan bagaimana Anda yang masih bingung untuk menulis, ya menulislah mulai saat ini. Mulai setelah ini ambil pulpen, atau saat kapanpun ada ini ambil pulpen. Dan nulis apa? Menulis yang paling dekat lah dengan kita. Kalau ibu-ibu yang suka masak, menulislah tentang apa? Tentang tips, misalkan tentang apa yang biasa Anda alami gitu. Misalkan Anda seorang ibu rumah tangga yang suka masak, Anda tulis saja kebiasaan Anda memasak. Oh, ternyata memasak itu misalnya cara memasak air yang benar gitu ya, cara masak Indomie yang benar misalkan, atau cara memasak atau keseharian saja. Akhirnya muncul tuh resep emak-emak yang gitu ya. Itu juga hal-hal yang simpel keseharian. Anda tulis setiap kali Anda menemukan atau mencoba masak baru, tulis saja tentang resep-resep memasak yang baru. Anda ceritakan situ tentang cara memasak, atau misalkan kesalahan-kesalahan umum yang biasa ibu-ibu rumah tangga lakukan ketika memasak, sehingga minyak membuat sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, itu ketika saya berikan workshop menulis, itu hal-hal itu ternyata efektif tuh. Oke, tulis deh. Misalkan di sini ada Kang Rangga, misalkan yang ahli otomotif, misalkan tulis saja, misalkan tips-tips sederhana tentang merawat sepeda motor gitu ya, merawat sepeda motor ala bapak-bapak sibuk gitu ya. Itu kan juga bisa tuh. Oh, ternyata segampang memeriksa ban, tekanan ban seperti apa, menjaga, merawat misalkan merawat jok motor. Itu kan banyak sekali dari sisi motor saja. Kalau Anda suka otomotif, itu bisa banyak tulis. Yang penting adalah apa? Memulainya. Nah, every start is difficult. Setiap permulaan pasti akan terlihat sulit. Tetapi sulit itu adalah tantangan psikologis. Dan tantangan psikologis itu ketika Anda sudah mencoba untuk mendobraknya simpel. Anda malas menulis, kemudian apa? Anda ambil pulpen, ambil pensil, nulis. Anda malas menulis, ambil laptop, buka laptop, menulis. Sebenarnya sesimpel itu. Anda malas olahraga, Anda malas bangun tidur, caranya apa? Bangun. Anda malas makan, caranya makan. Jadi sebenarnya adalah ilmu kepepet, ilmu paksakan gitu. Kalau bahasa Sunda kan ilmu paksakan. Iya. Gitu. Dan ini Kang Latif, saya sedikit lagi Kang Latif. Itu gini, akan banyak keajaiban kalau kita nulis. Itu pengalaman saya Kang Latif. Pernah suatu kali saya ketemu ada teman dari Bandung, nggak kenal saya, itu ketemu di seminar. Kemudian tiba-tiba bilang, Kang Aan ya? Iya. Oh Kang, saya baca tulisan Kang Aan. Rasa-rasanya, oh sampai juga ke Bandung ya, gitu. Saya juga ada teman dari Makassar, tahu-tahu bilang, Kang Aan nulis ini ya? Kaget. Saya pernah Kang suatu kali nih, saya nulis buku waktu itu tentang perempuan Islam di ruang publik. Jadi waktu itu buku berdasarkan pengalaman seminar dari kota ke kota Kang, se-Indonesia waktu itu. Entah gimana ceritanya, buku itu sampai ke Menteri Perdana Perempuan Kang. Waktu itu Ibu Linda Gumilar ya. Nah saya dikontak Kang Latif sama Sekretaris Menteri. Tiba-tiba telepon, Assalamualaikum dengan Pak Aan. Oh iya, kami dari kementerian Pak. Oh dari mana nih? Dari Kementerian Perdana Perempuan. Saya bilang, oh iya kenapa Bu? Dia bilang gitu. Pak Aan, ini Ibu Menteri pengen telepon. Kebayang Kang Latif? Tiba-tiba Bu Menteri telepon langsung. Saya kaget, waduh, iya Bu, gimana Bu? Kan dia tahu saya Sunda kali ya. Kang Aan, kapan ini mau mampir ke kantor? Kebayang ya Kang Latif? Kapan ini mau main ke kantor nih? Saya pengen belajar nih Kang Aan nih. Betul itu. Akhirnya setelah itu saya, oh Bu, iya Bu, siap Bu. Ibu kapan kosong saya ke sana? Bilang gitu. Ya, kita schedule ya. Akhirnya kita janjian ketemu di kantornya. Habis itu saya bikin program Kang Latif. Hampir 1 bulan gitu. Khusus kajian mengenai perempuan Islam di ruang publik. Dengan Bu Menteri. Itu dari mana awalnya? Tulisan. Jadi jangan pernah merendahkan tulisan sekecil apapun loh. Gitu. Itu Kang Latif, jadi banyak keajaiban-keajaiban yang kita nggak sangka, dan itu juga menjadi kaki dan tangan kita kemana-mana. Jadi orang akan kenal kita, di antaranya juga karena tulisan. Tapi sekali lagi itu nggak jadi motifnya, bukan itu. Pokoknya motif diri saja. Saya ingin menulis.
Karena kalau yang Yes, dikejar itu nggak kesampaian, kecewa kita nantinya, kan gitu kan? setuju. Gitu kan? Yes, jadi ingat teman-teman itu yang hal-hal itu bonus ya, hal-hal itu bonus artinya yang seperti Kang alami, saya alami tiba-tiba ketemu orang cerita dengan sangat luar biasa sampai nangis dan lain sebagainya itu adalah bonus. Tetapi adalah yuk mulai dulu gitu, mulai dulu Anda akan menemukan keajaiban Anda sendiri dan bisa jadi keajaiban itu adalah menghantarkan Anda pada fase hidup yang sangat berbeda. Kita tahu banyak sekali penulis yang juga akhirnya menghadapi ya seperti Harry Potter sendiri kan sebenarnya adalah J.K. Rowling itu sebenarnya udah menulis khayalannya gitu, yang dia tawarkan ke berbagai macam penerbit dan itu tidak diterbitkan, tetapi dia tetap menulis. Akhirnya dia menerbitkan dan luar biasa menjadi salah satu wanita terkaya ya. Itu pun bonus ya, kayanya adalah bonus ya. Tetapi adalah eksistensi atas apa yang Anda tulis itu sangat luar biasa. Dan mulailah dari sekarang, mulailah dari yang paling dekat, mulailah dari mungkin Anda punya sosial media gitu ya. Nanti kita cerita tentang hari ini pun gitu ya. Itu pun adalah bagian dari tulisan-tulisan sederhana yang akhirnya dibukukan dan booming gitu. Jadi lagi-lagi kita tidak akan tahu seperti apa hasil dari tulisan kita. Tetapi kalau kita tidak menulis, maka kita akan tidak tahu apa yang akan kita dapatkan dari menulis. Jadi menulis, Ya, menulis dan menulis. Rasanya itu ya Kang ya, pesan kita ya, pada tip. tidak banyak menulis, menulis dan menulis. Kita akhiri sudah hampir 10 menit lagi, 8 menit lagi sudah 1 jam. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir, mungkin tidak seluruhnya dari awal sampai akhir, tapi kita akan posting di sosial media kita melalui Instagram ini juga termasuk melalui YouTube, dan kita akan bukukan, mohon doa kita sehat selalu dan tetap produktif. Terima kasih Kang Aan, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Kita Kang akhiri. Atif. Selamat istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang ya. Mari Kang, selamat Idul Fitri Ya. bagi Anda yang merayakan. Selamat bermudik dan berlebaran. Terima kasih. Ya.